Akibat ulah manusia, makhluk raksasa terbangun di zaman modern dan mulai menabur horor dan ketakutan. Di pegunungan Norwegia, Tobias membawa putrinya bernama Nora untuk melihat troll di puncak. Dongeng mengatakan, 13 troll pernah berkumpul di sini untuk pernikahan. Tetapi mereka sangat mabuk dan mereka lupa waktu. Saat matahari terbit dan sinarnya mengenai tubuh mereka, semua troll itu pun membeku dan berubah menjadi batu. Nora berpikir dongeng itu terlalu tua untuk zaman sekarang. Tobias mengingatkan Nora harus percaya pada sesuatu agar dapat melihatnya. Saat Nora memejamkan mata, dia melihat bentuk-bentuk wajah troll di gunung tersebut. 20 tahun kemudian, di pantai Atlantik di barat laut Norwegia, Nora tumbuh sebagai seorang profesor arkeolog. Dalam ekspedisinya, Nora menemukan tengkorak dinosaurus yang langsung disambut dengan pesta. Sementara itu di pegunungan Dovre, sebuah kelompok konstruksi sedang mengerjakan pembangunan rel kereta api baru melalui pegunungan. Hal ini mendapat banyak kritikan dari para aktivis yang menentang perusakan alam, tetapi kehadiran mereka diabaikan. Ketika bahan peledak diaktifkan, terdengar suara raungan di dalam pegunungan yang menyebabkan keruntuhan. Insiden yang ditimbulkan segera terdeteksi oleh markas angkatan bersenjata Norwegia yang langsung mengirim pesawat pengintai untuk menyelidiki. Dari penyelidikan itu didapatkan sebuah jejak kaki raksasa yang bergerak ke arah selatan. Perdana Menteri Barit yang sedang dalam perjalanan ke markas diberitahu tentang semua kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Menurut penasehat Barit yang bernama Andreas, itu terlihat seperti jejak kaki. Barit menganggapnya lucu, tapi Barit memberi tugas kepada Andreas untuk menemukan beberapa pakar ilmiah yang dapat membantu memecahkan masalah ini. Beberapa saat kemudian, sebuah helikopter menjemput Nora dengan alasan keamanan negara. Andreas menyambut Nora dan membawanya ke pertemuan rahasia. Beberapa ilmuwan lain sedang mendiskusikan kemungkinan dan alasan dibalik kejadian di pegunungan itu. Para ilmuwan melemparkan teori-teori seperti lubang pembuangan atau kantong gas bawah tanah. Nora menyela mereka dan menunjukkan bahwa itu jelas jejak kaki. Sigrid yang meretas telepon salah satu aktivis menemukan rekaman langsung dari insiden tersebut. Ada suara menderu yang mirip dengan binatang, dan di antara bebatuan yang jatuh ada bentuk humanoid yang besar dan misterius. Sementara itu di wilayah Lesja, sepasang suami istri tua bertanya-tanya karena anjing mereka menggonggong tanpa henti. Tiba-tiba, seluruh rumah mulai bergetar. Pasangan itu lari bersembunyi di ruang bawah tanah. Begitu guncangan berhenti, pasangan itu keluar dan menemukan rumah mereka hancur total. Kembali ke markas, setelah para ilmuwan berdebat selama berjam-jam, Perdana Menteri Barit terkesan dengan sikap Nora dan menjadikan Nora sebagai penasihat ilmiah resmi. Dia diminta untuk pergi dengan Andreas ke Lesja untuk memeriksa kejadian terbaru. Fint at du dere etter hverandre da. Jeg har egentlig alltid vært litt sånn glad i naturen og sånn. Ketika mereka tiba di tujuan dikejutkan oleh kerusakan di Lesja. Militer sudah mengamankan area tersebut dan Nora disambut oleh Kapten Chris. Chris menunjukkan kepada mereka jejak yang datang dari seberang sungai dan masuk ke lembah, kemudian menuju pegunungan sebelum berhenti begitu saja.
Nora mengajukan beberapa pertanyaan kepada pasangan tua itu, tapi mereka hanya melihat seperti gunung yang bergerak. Setelah itu, Nora melihat jejak kaki yang ditinggalkan, tetapi dia tidak menemukan apapun selain tanah dan batu. Nora teringat akan dongeng troll yang sering diceritakan oleh ayahnya dahulu. Meskipun Nora tidak mempercayai dongeng tersebut, namun semua bukti seolah-olah mengarah pada satu makhluk, yaitu troll. Akhirnya Nora mengajak Andreas dan Chris untuk menemui ayahnya. Tobias keluar dengan senjata api. Setelah Nora meyakinkan bahwa ia adalah putri yang sudah bertahun-tahun tidak dilihatnya, Tobias menerimanya dan membiarkan mereka masuk. Rumah Tobias dipenuhi dengan penelitian yang menunjukkan obsesinya untuk menemukan makhluk mitos yang dikenal sebagai troll. Nora menghentikannya untuk berbicara tentang semua teorinya tentang troll dan memintanya untuk berkonsentrasi pada rekaman yang dia tunjukkan padanya. Tobias menganggap rekaman ini membuktikan bahwa teori trollnya nyata. Nora mengatakan kalau troll itu nyata. Para ilmuwan pasti sudah menemukan DNA-nya. Tobias mengingatkan Nora bahwa Norwegia menyingkirkan semua makhluk mitos. Ketika dia akan mengungkapkan semuanya, Tobias dikirim ke tempat orang gila. Nora tidak percaya apa yang dia dengar. Tapi Tobias terlalu bersemangat untuk bergabung dengan tim untuk melanjutkan penyelidikan. Ketika mereka tiba di area di mana jejak kaki berhenti, Tobias segera menyadari bahwa ini seperti berpetualang lagi bersama putrinya. Tiba-tiba bau hipernatur menyentuh hidung mereka. Ternyata di belakang mereka seperti gunung membuka mata. Ternyata ayah dan anak itu benar. Makhluk itu memang troll. Dan kemampuannya berkamuflase memungkinkan dia menjadi bagian dari gunung. Troll itu berdiri, menunjukkan tubuhnya dan mengaum ke arah mereka, sehingga tim tersebut berlari kembali ke helikopter. Tim berhasil merekam troll, dan ketika pangkalan militer mendapatkan transmisi, mereka tidak bisa menyangkal kebenaran lagi. Nora terus memberitahu menggunakan kata makhluk tak dikenal, agar tidak terlihat gila. Tapi Tobias memotongnya dan memberitahu semua orang bahwa itu adalah troll yang terganggu oleh konstruksi di pegunungan. Para pemimpin menganggapnya gila dan mengusirnya. Tobias sangat menyayangkan keputusan yang diambil oleh Perdana Menteri. Ia merasa troll itu hanyalah kesepian dan kebingungan. Militer bisa saja mengambil jalan kekerasan untuk mengusir troll itu, namun ia yakin alam akan melawan. Mendengar hal itu, Nora pun akhirnya menuruti perkataan ayahnya. Nora berhasil meyakinkan Kapten Chris, sehingga mereka ikut serta bersamanya. Pada saat seluruh operasi militer tiba di Haider, malam telah menyelimuti di sana. Sambil menunggu troll itu muncul, Tobias dan Nora mengingat dongeng lama mereka selama petualangan. Tak lama kemudian troll itu muncul. Pihak militer mulai menembaki troll dengan berbagai senjata, tapi sia-sia, karena troll adalah batu yang tidak bisa ditembus oleh senjata apapun. Troll menjadi marah dan membalas serangan mereka dan membunuh begitu banyak pasukan militer. Semua orang mulai melarikan diri. Tobias memutuskan untuk mendekati troll tersebut dan mencoba pendekatan yang ramah. Yang mengejutkan semua orang, troll itu benar-benar berhenti bergerak dan menjawab kata-kata lembut Tobias dengan erangan damai. Tapi sayangnya sebuah truk menembaki troll itu lagi. Ketika makhluk itu berbalik untuk melakukan serangan balik, secara tidak sengaja mengenai Tobias. Saat troll itu pergi, Nora bergegas ke sisi ayahnya. Sebelum meninggal,
Tobias menggunakan kata-kata istana, raja, dan rumah. Dia meminta putrinya untuk mengingat dan percaya. Saat mereka kembali ke markas, Nora menyibukkan diri dengan melihat-lihat penelitian ayahnya. Nora semakin percaya bahwa makhluk yang mereka hadapi saat ini adalah troll seperti di dunia dongeng. Troll akan ketakutan dengan suara lonceng. Troll tåler jo ikke sol. Men Ok, sollys ute, men vi har Singkat cerita, mereka mengelilingi troll dengan lonceng. Ternyata Nora benar, suara lonceng menyakiti telinga troll. Namun troll juga tidak segan-segan menyerang untuk mempertahankan diri. Sekarang seluruh dunia tahu tentang troll itu. Siaran berita dari setiap negara meliput insiden tersebut. Saat ini troll itu menuju ke ibu kota. Saat tim kembali ke markas, Nora mengusulkan agar mereka mencari tahu informasi tentang troll terlebih dahulu, sebelum mengambil tindakan. Barit yang marah tidak setuju dan mengabaikan Nora. Di ruang konferensi, para pemimpin militer memberitahu Barit tentang beberapa misil berbahaya yang belum disetujui secara resmi. Di antaranya menggunakan sebuah rudal untuk menghancurkan troll. Jeg mener at de gjør en stor feil. skal prøve å huske det. vi tar det på her. Hva driver du med? Beberapa saat kemudian, Barit muncul di TV dan secara resmi mengumumkan keadaan darurat. Semua warga diminta untuk berkolaborasi saat tentara mengambil alih untuk mempersiapkan operasi. Militer membantu mereka mengungsi untuk mengosongkan kota. Nora dan Andreas yang terjebak kemacetan. Tiba-tiba Nora teringat perkataan ayahnya sebelum meninggal yang menyebutkan raja, istana, dan rumah. Nora berkesimpulan bahwa mereka harus pergi ke istana kerajaan. Di sana mereka bertemu dengan pejabat senior yang bernama Sinding. Sinding membiarkan mereka masuk karena dia berharap Tobias atau seseorang yang berhubungan dengannya muncul lebih cepat. Sinding menjelaskan bahwa dia menghormati Tobias, meskipun Tobias membencinya. Nora dan Andreas dibawa ke terowongan yang penuh dengan tulang troll. Ternyata istana kerajaan Norwegia dibangun di atas kerajaan troll. Sinding menjelaskan bahwa Norwegia membunuh keluarga kerajaan troll dan hanya menyisakan batu bayi untuk memikat raja ke gunung. 12 tahun yang lalu, Tobias mengetahui semua ini dan Sinding mengirimnya ke tempat orang gila untuk menjaga rahasia. Itulah yang membuat Nora sangat marah, tapi ini bukan waktunya untuk bertengkar. Nora menyadari bahwa ayahnya benar. Sambil melihat-lihat tulang, Nora menyadari bahwa sinar UV-nya merusaknya. Mereka telah melihat troll itu pada siang hari, tetapi mereka belum pernah melihatnya di bawah sinar matahari langsung. Nora punya rencana dan dia segera menelpon Chris untuk mendapatkan bantuannya. Jeg kan skrape sammen noen folk jeg kjenner i hjemmevernet. Ha noe nærmere og litt enklere vei. Sementara itu troll telah tiba di kota, dan sekali lagi serangan militer tidak menghasilkan apa-apa. Perdana Menteri menyetujui penggunaan rudal. Andreas meminta Sigrid untuk mencoba meretas sistem tentara untuk menghentikan peluncuran rudal. Sementara itu, Chris membawa semua prajuritnya ke lokasi untuk membantu Nora mempersiapkan jebakan. Dengan membawa satu tengkorak troll yang terbesar, Nora dan Andreas keliling kota untuk memancing troll itu pergi dari istana. Setelah melewati banyak perjalanan gila-gilaan, akhirnya Nora dan Andreas berhasil mencapai area jebakan. Para prajurit mengaktifkan lusinan sinar UV yang membuat troll itu pun kesakitan.
Namun Nora tidak tahan mendengar dan melihat hidup troll menderita seperti ini dan mematikan sinar UV-nya. Nora mendekati troll itu dengan cara yang sama seperti yang dilakukan ayahnya. Dengan lembut Nora memintanya untuk kembali ke pegunungan yang aman. Troll itu menatapnya, mempertimbangkan kata-katanya. Tapi sebelum sempat bereaksi, matahari mulai muncul dan membakar troll sampai tidak ada yang tersisa. Semua orang menikmati kemenangan mereka. Andreas bercanda tentang apa yang harus mereka sebut, monumen atau bukit. Nora memutuskan itu akan menjadi batu besar, Tobias, sesuai dengan nama ayahnya. Beberapa saat kemudian Barit tiba. Dia berterima kasih kepada Nora atas pekerjaannya. Sementara jauh di dalam pegunungan, sesuatu mulai bergerak di bawah tumpukan batu, dan film pun berakhir.